Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Nih semoga kalian semua di rumah hari ini dalam keadaan sehat, bahagia belajar dari rumah bersama keluarga ya. Oh ya, hari ini dengan Bu Syarah kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3C subtema 2 ya, pembelajaran 3 dan 4. Melanjutkan kemarin yang disampaikan oleh Bu Eci ya anak-anak ya. Yuk kita mulai belajar hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sifat benda ya, sifat benda padat dan juga sifat benda cair. Dan juga kita akan belajar tentang mengamati bagaimana kegiatan gotong royong di masyarakat ya, di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama adalah benda padat. Setelah kemarin Bu Weci menjelaskan bahwa wujud benda itu ada ada benda padat, benda cair, juga gas. Nah, hari ini Bu Syara akan menjelaskan tentang benda padat. Coba perhatikan sama anak-anak nih, ada 3 gambar nih. Yang pertama ada gambar apa ayo? Yap, betul, gambar batu. Yang kedua ada penghapus nih. Dan yang ketiga itu gambar apa? Ya, gambar pensil. Nah, ketiga gambar ini anak-anak termasuk adalah contoh dari benda padat. Nah, kenapa Bu Sarah benda padat nih? Kenapa sih itu bukan benda cair atau gas? Kemarin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Eci ya. Apa itu benda padat? Nah, ini adalah contoh dari benda padat anak-anak ya. Contoh wujudnya ada batu, pensil, dan penghapus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat benda padat. Nah, yang ketiga benda tadi di atas adalah benda padat. Memiliki sifat, sifatnya apa? Yang pertama adalah memiliki sifat dan volume yang tetap. Nah, jadi kalau benda padat itu volumenya tidak akan berubah, ya. Batu, penghapus, pensil dan contoh benda padat yang lainnya volumenya dan tidak akan berubah. Yang kedua, bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya anak-anak. Misal nih, kalau misalkan penghapus kita masukin ke wadahmu tempat pensilnya yang besar, tempat pensilnya yang kecil, itu tidak akan mempengaruhi bentuknya. Penghapusnya bentuknya akan tetap seperti ini ya. Seperti balok, tidak akan berubah menjadi persegi atau lingkaran. Akan tetap sama bentuknya anak-anak ya. Jadi benda padat itu mau di wadahnya bagaimanapun akan sama bentuk benda padatnya, tidak akan berubah bentuk sesuai wadahnya gitu ya. Jadi tidak akan dipengaruhi. Yang ketiga, benda padat tidak berubah bentuk jika berpindah tempat. Misal nih, kalau penghapus, contohnya nih penghapus atau pensil ya, kita jatuhkan gitu. Nah, itu tidak akan berubah bentuk jika berpindah tempat kecuali memang kalau dari tempat tinggi gitu anak-anaknya terus akhirnya terbagi dua gitu. Hanya terbagi dua tapi bentuknya kan sama, masih tetap pensil ya. Itu tidak akan berubah menjadi pensilnya menjadi bentuknya jadi kayak lingkaran gitu, enggak gitu, tapi tetap pensil hanya jadi terbelah dua kalau kita jatuhkan gitu ya. Jadi benda padat itu tidak akan berubah jika berpindah tempat anak-anak. Jadi bentuknya akan sama kalau benda padat itu berpindah tempat. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang benda cair. Nah, benda cair lihat nih, perhatikan anak-anak nih. Di sini benda cairnya lihat nih apa perbedaan dari air yang di botol dengan air yang di dalam gelas. Apa perbedaannya, apa persamaannya. Nah, kan harus belajar ya, apa ini perbedaannya, apa persamaannya. Persamaannya sama-sama di dalamnya itu benda cair. Betul nggak? Sekarang sama-sama di dalamnya air. Perbedaannya apa? Nah, setelah nanti berikutnya kita akan belajar sifat benda cair, kita akan tahu nih apa perbedaannya ya. Nah, sifat benda cair yang pertama anak-anak, bentuk benda cair tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Nah, kalau bentuk benda cair itu tidak tetap, selalu berubah-ubah. Berubah-ubah mengikuti apa? Mengikuti bentuk dari wadahnya. Jadi bentuk benda cair itu akan berubah-ubah mengikuti bentuk dari wadahnya. Yang ketiga, volume zat cair selalu tetap, volumenya pun tidak akan berubah. Tapi yang berubah adalah bentuknya ya. Kemudian yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu berbentuk datar. Jadi kalau benda cair baik itu air ya, air mineral, air di bak kamar mandi, air di dalam gelas, air sirup, kalau dia tenang benda cairnya tidak ada goncangan atau goyangan atau kita tidak pindahkan, maka akan tenang permukaannya. Kemudian zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu ya, jadi kalau air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah.
Kemudian zat cair yang memiliki tekanan ke segala arah. Memiliki tekanan ke segala arah. Kemudian terakhir, zat cair dapat meresap ke celah-celah yang kecil. Nah, karena air ini, benda cair ini adalah berubah bentuk itu, jadi mudah meresap ke celah-celah yang kecil, mengikuti bentuknya, mengikuti wadahnya gitu ya. Itulah sifat-sifat benda cair. Nah, setelah tadi kita memahami benda cair, benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gotong royong. Ada yang tahu nggak apa itu gotong royong? Ya, gotong royong sama seperti kerja sama. Bisa. Kerja bakti, kerja barengan itu disebut gotong royong ya, mengerjakan segala sesuatu bersama, berbarengan gitu ya. Nah, jadi gotong royong itu kenapa sih kita perlu gotong royong Bu Syarah? Perlu dong gotong royong itu. Gotong royong itu anak-anak kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat nih. Mungkin kalian pernah lihat orang tuanya di rumah tuh kerja bakti di lingkungan gitu. Yuk kita beresin di blok. Kerja bakti membersihkan blok lingkungan RT sekian, nah gitu kan. Kalau kita ada gotong royong itu semakin akrab antar tetangga ya, menambah persatuan dan kesatuan kita antar tetangga gitu. Jadi kalau gotong royong itu mengerjakan sesuatu itu lebih cepat gitu hasilnya karena tiap orang punya perannya masing-masing dalam gotong royong gitu ya. Semuanya bekerja gitu agar pekerjaan cepat selesai dikerjakan bersama. Misalkan nih Bu Sarah buat contoh di sini gotong royong dalam membuat lahan bermain anak-anak di lingkungan sekitar rumah misalnya. Ada warga, bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada juga bapak-bapak yang membantunya tenaga, kemudian ada juga, keluarga yang membantu dari menyiapkan bahan-bahan yang diperlukannya, semennya, misalkan batu batanya, pasirnya. Kemudian tugas ibu-ibu apa? Menyiapkan makanan dan minuman. Kemudian tugas anak-anak apa? Membawakan makanan dan minuman gitu buat yang bekerja bakti, yang bergotong royong. Nah, sehingga lahan bermain itu dapat diselesaikan dengan cepat karena dikerjakan secara gotong royong, dikerjakan secara bersama-sama. Makanya dengan kegiatan gotong royong ini akan meningkatkan persatuan dan kesatuan kita di lingkungan rumah ya. Juga sama kalau di sekolah juga bisa gotong royong membersihkan kelas gitu ya. Jadi tambah akrab dengan teman gitu ya. Nah itu makanya kita harus mau mempunyai sifat gotong royong. Jangan mau hidup sendiri gitu ya. Hidup itu kalau di masyarakat anak-anak harus mau bergotong royong. Hidup bersama dengan lingkungan sekitar. Nah, oke anak-anak, itu pembelajaran dari Bu Syara untuk hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan pembelajaran di berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.